Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam masuk ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, salah satunya dengan cara disebarkan oleh Wali Songo. Salah satu Wali Songo yaitu Sunan Bonang. Dalam satu riwayatnya dikisahkan bahwa beliau pernah ditantang oleh seorang Brahmana dari India yang bernama Sakyakirti. Agama Islam yang saat itu menyebar luas di tanah Jawa cukup menggemparkan belahan dunia, termasuk para pendeta Brahmana dari India tersebut. Kisah ini dikutip dari buku Sunan Bonang Wali Keramat, Karomah, Kesaktian, dan ajaran-ajaran hidup Sang Waliullah. Dan perlu diingatkan sebelumnya sahabat beriman, untuk kebenaran kisah ini tetap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Jadi cukup dijadikan sebagai pengetahuan sejarah Islam Indonesia dan diambil hikmahnya saja. Baik, kita mulai kisahnya. Dalam kisahnya dikatakan bahwa Brahmana yang bernama Sakyakirti itu merasa penasaran, maka bersama beberapa orang muridnya ia pun berlayar menuju Pulau Jawa. Ia pun membawa kitab-kitab referensi yang telah dipelajari untuk dipergunakan berdebat dengan penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Brahmana itu menyatakan sumpah dengan berkata, "Aku, Brahmana Sakyakirti, akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian. Jika dia kalah, maka akan kutebas batang lehernya. Namun jika dia menang, maka aku akan bertekuk lutut untuk mencium telapak kakinya dan akan kuserahkan jiwa ragaku kepadanya." Murid-muridnya yang setia kepadanya menjadi saksi atas sumpah yang dia ucapkan itu. Namun, ketika perahu yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba berombak hebat. Angin dari segala penjuru pun seolah berkumpul menjadi satu untuk menghantam air laut, sehingga menimbulkan badai yang sangat besar dan tinggi. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba memukul badai yang menerjang kapal. Beberapa kali hal itu dapat dilakukannya, namun terjangan ombak yang kelima kalinya, badai itu langsung membuat kapal layarnya tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah, ia berupaya untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar laut. Walaupun pada akhirnya, ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri. Namun, kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang kini telah tenggelam ke dasar laut. Padahal kitab-kitab itu didapatkannya dengan susah payah. Cara mempelajarinya pun juga tidak mudah. Kabarnya, ia sampai harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, pura-pura masuk Islam, dan menjadi murid ulama besar di negeri Gujarat demi untuk menulis kitab-kitabnya tersebut. Namun sayang, setelah Brahmana itu sampai di Laut Jawa, kini tiba-tiba kitab yang tebal itu hilang, musnah ditelan air laut. Akan tetapi niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tak pernah surut. Ia dan murid-muridnya telah terdampar di tepi pantai yang tak pernah diketahui sebelumnya. Saat itu, ia agak bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang. Ia pun berusaha mencari seseorang di pantai tersebut untuk dimintai petunjuk, namun tak terlihat seorang pun di pantai itu. Saat hampir putus asa, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Ia dan murid-muridnya segera menghampiri lelaki tersebut dan menghentikan lelaki itu. Lelaki berjubah putih itu pun berhenti dan menancapkan tongkatnya ke pasir. Lalu Brahmana itu menjawab, "Wahai Tuan, kami berasal dari India dan sedang mencari seorang ulama besar yang bernama Sunan Bonang. Dapatkah Tuan memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya?" Lelaki misterius itu pun berkata, "Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang?" Brahmana pun menjawabnya, "Aku ingin mengajaknya berdebat tentang masalah keagamaan. Tapi sayangnya, kitab-kitab yang aku bawa telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian, niatku tak pernah padam. Masih ada beberapa hal yang aku ingat sebagai bahan perdebatan." Mendengar itu, tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya yang menancap di pasir. Dan tiba-tiba, mendadak tersemburlah air dari tempat tongkat itu menancap, yang kemudian keluar semua kitab yang dibawa Brahmana yang hilang tenggelam tadi. Lelaki berjubah putih itu berkata, "Itukah kitab-kitabmu yang tenggelam ke dasar laut?" Kemudian Brahmana dan pengikutnya memeriksa kitab-kitab itu, dan ternyata benar, kitab-kitab itu adalah miliknya sendiri. Brahmana itu pun keheranan, sembari menduga-duga siapa sebenarnya lelaki berjubah putih ini. Sedangkan murid-murid Brahmana yang sejak tadi sudah kehausan pun, mereka justru sedang meminum air jernih yang memancar dari tancapan tongkat lelaki itu. Kemudian Brahmana Sakyakirti merasa khawatir melihat murid-muridnya meminum air tersebut.
Dia khawatir muridnya itu akan segera mabuk karena minum air di tepi laut yang pastilah banyak mengandung garam. Namun murid-muridnya justru berkata, "Segar, air ini sangat segar." Mengetahui hal itu, Brahmana Sakyakirti pun tercengang. Sebab bagaimana mungkin air di tepi pantai bisa terasa segar? Maka ia pun mencicipinya sedikit. Dan ternyata memang benar, air itu sangat segar rasanya. Brahmana itu semakin heran, bagaimana bisa lelaki berjubah putih itu menciptakan lubang air memancar dan mampu menghisap kitab-kitab yang telah tenggelam ke dasar laut. Pastilah orang berjubah putih itu bukan orang sembarangan. Brahmana itu sudah mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu hanyalah tipuan ilmu sihir saja atau bukan. Dan ternyata itu bukanlah ilmu sihir. Brahmana itu berpikir 1000 Brahmana di India pun tak mampu melakukan hal ini. Dengan rasa was-was dan ketakutan, ia melihat ke arah lelaki berjubah putih itu lalu bertanya kepadanya, "Apakah nama daerah tempat aku terdampar ini?" Lalu lelaki itu menjawab, "Tuan berada di pantai Tuban." Mendengar itu, Brahmana dan para pengikutnya langsung menjatuhkan diri dan berlutut sujud di hadapan lelaki itu. Sebab mereka sudah dapat menduga bahwa lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang sendiri. Dan ternyata memang benar sahabat beriman bahwa lelaki misterius berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Saat itu Sunan Bonang berkata, "Bangunlah, untuk apa engkau berlutut kepadaku? Bukankah sudah kau ketahui dari kitab-kitab yang telah engkau pelajari bahwa sangat dilarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung." Brahmana itu berkata dengan penuh penyesalan, "Ampunilah aku yang buta ini, yang tidak bisa melihat tingginya gunung di depanku." Sunan Bonang pun berkata, "Bukankah kamu berdebat denganku dan juga mau mengadu kesaktian?" Brahmana itu menjawab, "Mana berani aku melawanmu wahai Tuan? Setelah ombak badai menyerang kapal kami juga merupakan ciptaan Tuan. Kesaktian Tuan tidak terukur tingginya, ilmu Tuan tidak terukur dalamnya." Dengan tawadhu'nya, Sunan Bonang berkata, "Kau salah, aku tak mampu menciptakan ombak dan badai. Hanya Allah yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluknya. Allah melindungi orang yang percaya dan yang mendekat kepadanya dari segala mara bahaya dan dari niat jahat seseorang." Mendengar itu, sang Brahmana semakin merasa malu sebab memang kedatangannya ialah berniat jahat, yaitu ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan adu kesaktian. Ternyata niatnya tak tercapai. Apa yang telah dibacanya dalam kitab-kitab yang telah dipelajarinya pun terbukti bahwa barang siapa memusuhi para wali Allah, maka Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Setelah itu, Brahmana tersebut berkata, "Wahai Sunan, sudihkah engkau menerimaku sebagai muridmu?" Namun Sunan Bonang berkata, "Jangan tergesa-gesa, kau harus mempelajari dan mengenal Islam lebih banyak lagi. Sebab apa yang kau pelajari hanya sebagian-sebagian saja. Jika engkau sudah memahami Islam secara benar, maka engkau boleh pilih tetap memeluk agama lama atau memilih Islam sebagai agama terakhirmu. Bawalah semua kitab-kitabmu dan mari kita bahas isinya bersama-sama." Brahmana Sakyakirti dan murid-muridnya pun segera mengambil kitab-kitab itu dan pergi mengikuti Sunan Bonang. Lalu pada akhirnya, ia dan murid-muridnya pun rela masuk Islam atas kesadarannya sendiri dan menjadi pengikut Sunan Bonang yang setia. Wallahu a'lam. Sahabat beriman, begitulah kasih sayang Allah kepada hambanya yang soleh. Allah memberikan penjagaan dan kemenangan kepada Sunan Bonang sebab Sunan Bonang merupakan salah satu hambanya yang soleh dan yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, tentunya cukup dijadikan pengetahuan dan diambil hikmahnya saja. Sebab kisah-kisah seperti ini termasuk kisah-kisah yang baik yang dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada para kekasih Allah, yang mana dikatakan jika kita mencintai orang soleh, mendengar kisah para aulia Allah, dan bahkan menyebut-nyebut nama orang soleh, maka insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk tetap berada di jalan yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Agama Islam masuk ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, salah satunya dengan cara disebarkan oleh Wali Songo. Salah satu Wali Songo yaitu Sunan Bonang. Dalam satu riwayatnya dikisahkan bahwa beliau pernah ditantang oleh seorang Brahmana dari India yang bernama Sakyakirti. Agama Islam yang saat itu menyebar luas di tanah Jawa cukup menggemparkan belahan dunia, termasuk para pendeta Brahmana dari India tersebut. Kisah ini dikutip dari buku Sunan Bonang Wali Keramat, Karomah, Kesaktian, dan ajaran-ajaran hidup Sang Waliullah. Dan perlu diingatkan sebelumnya sahabat beriman, untuk kebenaran kisah ini tetap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Jadi, cukup dijadikan sebagai pengetahuan sejarah Islam Indonesia dan diambil hikmahnya saja. Baik, kita mulai kisahnya. Dalam kisahnya dikatakan bahwa Brahmana yang bernama Sakyakirti itu merasa penasaran, maka bersama beberapa orang muridnya, ia pun berlayar menuju Pulau Jawa. Ia pun membawa kitab-kitab referensi yang telah dipelajari untuk dipergunakan berdebat dengan penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Brahmana itu menyatakan sumpah dengan berkata, "Aku, Brahmana Sakyakirti, akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian. Jika dia kalah, maka akan kutebas batang lehernya. Namun jika dia menang, maka aku akan bertekuk lutut untuk mencium telapak kakinya dan akan kuserahkan jiwa ragaku kepadanya." Murid-muridnya yang setia kepadanya menjadi saksi atas sumpah yang dia ucapkan itu. Namun, ketika perahu yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba berombak hebat. Angin dari segala penjuru pun seolah berkumpul menjadi satu untuk menghantam air laut, sehingga menimbulkan badai yang sangat besar dan tinggi. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba memukul badai yang menerjang kapal. Beberapa kali hal itu dapat dilakukannya, namun terjangan ombak yang kelima kalinya, badai itu langsung membuat kapal layarnya tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah, ia berupaya untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar laut. Walaupun pada akhirnya, ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri. Namun, kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang kini telah tenggelam ke dasar laut. Padahal kitab-kitab itu didapatkannya dengan susah payah. Cara mempelajarinya pun juga tidak mudah.